Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua bacaan suci yang baru saja kita dengar tadi mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah melakukan fitnah atau menghakimi sesama kita tanpa alasan. Karena ketika kita memfitnah orang lain, itu sama dengan kita memfitnah diri kita sendiri dan hukuman akan datang atau menimpa diri kita. Dan hal itu disempurnakan oleh Yesus dalam kisah Injil tadi. Yesus sendiri pun tidak menghukum kita. Itu bukan berarti bahwa Yesus mengasihi atau mencintai dosa. Justru Yesus mengasihi manusia dan membenci dosa. Dan Yesus memberikan kesempatan kepada manusia yang berdosa untuk kembali membenahi diri dan hidupnya agar memperoleh kehidupan yang kekal. Bercermin pada kedua bacaan suci hari ini, mari kita membenahi diri dan hidup kita masing-masing sebagai orang berdosa, memanfaatkan kesempatan berahmat masa tobat ini untuk memperbaiki diri dan hidup kita, agar kini dan di akhirat nanti kita pun memiliki hidup abadi yang telah Yesus wariskan kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib.